时已到，大婚开始。Halo semua, welcome to my channel. Jadi guys, di video kali ini admin story animeku ingin melanjutkan alur cerita yang kemarin yang dimana di episode yang sebelumnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan dari alur cerita episode selanjutnya. 何必如此着急？今日办的是喜事还是丧事？可还没定呢。萧颖，哼，你不过是一只丧家犬，还敢在此大放厥词？回山，为我萧家的血仇，就算赔上整个云岚宗，也难以洗刷。 Diperlihatkan sekte Mystic Cloud yang sedang akan melakukan acara pernikahan, yang tidak lain itu adalah pernikahan Guhe dan juga Yun Yun. Ini semua telah direncanakan Yun San, agar jika Xiaoyan menyerang Mystic Cloud, Yun San bisa memanfaatkan Guhe bertarung dengan Xiaoyan. Perlihatkan Yun Yun yang memakai gaun merah, memakai cadar, dia pun berjalan perlahan. Tidak lama setelah itu Yun Yun pun akhirnya dia bersampingan dengan Guhe. Dan disusul Yun San yang baru datang. Yun San pun langsung mengatakan kepada semua orang yang hadir bahwa hari ini aku akan menikahkan muridku dengan Guhe. Yun Yun yang akan menjadi pewaris sekte Mystic Cloud. Dia akan bersanding dengan Guhe, Raja Obat di Kekaisaran Jiyama ini, dengan gelar alkemis tingkat 6. Dengan hal itu mereka akan menjadi pasangan yang sangat cocok untuk bersanding. Guhe dia sangat senang mendengar hal itu. Akhirnya pernikahannya pun akan dimulai. Akhirnya Yun San pun mengatakan kepada para ketua, ayo kita mulai acara pernikahan ini. Namun ketika Yun San berkata hal itu, tiba-tiba angin yang sangat kencang muncul, yang membuat semua orang yang ada di sekte Mystic Cloud sangat kaget. Yun San pun langsung menatap ke arah langit. Dia pun melihat sosok pria memakai pedang besar, memakai jubah hitam. Dia memiliki sayap hijau terang dengan tatapan tajam. Xiaoyan dia tertawa terbahak-bahak, mengapa kamu terburu-buru untuk memulai acara pernikahan ini? Mungkin ini bukanlah acara pernikahan namun acara kematianmu. Tidak lama setelah itu muncullah beberapa ketua dari 3 klan besar, yaitu Jalau, Pama dan Hai Bodong. Kemudian cerita berpindah kepada Yun San, yang mengatakan aku tidak mengira bocah yang masih epik yang dulu memakai joki, dan kemudian kabur sekarang datang kembali. Xiaoyan pun dengan murka dia mengatakan, karena ini semua karena kau Yun San, yang telah menghancurkan keluargaku, aku pasti akan membuat kamu turu sebelum aku mati. Maka aku harus membawa kepalamu pulang ke klan Xiao sebagai apa yang telah kau lakukan. Perkataan kasar Xiaoyan yang tentu membuat semua orang pun sangat kaget, karena selama ini tidak ada yang berani berkata-kata kasar kepada Yun San, orang terkuat di Pulau Jawa ini. Kemudian Yun San pun mengatakan kepada para ketua dari klan besar, dia mengatakan aku tidak mengira di sini ada Pama, Jalau dan Hai Bodong, yang benar-benar kalian telah siap untuk menantangku. Yun San pun berkata, apa kalian yakin dek mau melawan Mystic Cloud? Jalau berkata, Yun San, kami telah mengetahui apa rencanamu ke depannya. Kamu akan menghancurkan setiap klan yang ada di Jiyama ini dan kau berniat menguasai Kekaisaran Jiyama. Maka dari itu kami harus berpegangan tangan untuk melawanmu. Yun San pun dia tertawa melihat kebodohan para ketua 3 klan besar ini, kau tak akan mungkin menang dalam perang besar ini. Tidak lama setelah itu muncul beberapa ketua dari belakang Xiaoyan yang telah bersiap untuk bertempur. Cerita pun berpindah kepada Guhe yang marah melihat Xiaoyan. Guhe pun dia melihat Yun Yun, dia melihat tatapan Yun Yun kepada Xiaoyan yang penuh cinta. Tentu saja ini membuat Guhe pun semakin murka. Guhe berkata, Xiaoyan, ini adalah pernikahanku, bukankah tindakan ini adalah tindakan hal buruk? Kamu menyerang seseorang yang akan menikah. Xiaoyan menatap tajam Guhe, bukankah sikap Mystic Cloud yang menghancurkan klan Xiao dan klan Mid-Air, bukankah itu juga termasuk tindakan tercela? Apakah aku salah? Aku ingin membalaskan dendam apa yang telah dilakukan Yun San. Guhe berkata lagi, sepertinya memang kau datang ke sini untuk menggagalkan pernikahanku dengan Yun Yun. Xiaoyan, pernikahan macam apa ini? Sebelum ijab kabul diucapkan, maka Yun Yun bukanlah milik siapapun. Apakah kamu tidak malu menikahi dengan seseorang yang tidak mencintaimu? Bagaimana bisa seseorang menikah dengan pihak wanita yang tidak ingin menikah? Apakah ada makna dalam pernikahan ini? Guhe dia sangat marah, dia pun meminta Yun San untuk menyerahkan urusan Xiaoyan kepadanya. Guhe pun tidak terima pernikahan ini dihancurkan oleh Xiaoyan. Yun San pun dia hanya tersenyum karena ini semua hal yang diinginkan oleh Yun San. Guhe akan bertarung dengan Xiaoyan. Xiaoyan, kamu telah merusak acara pernikahanku, maka aku tidak akan bersikap lembut kepadamu. Jalau dia tidak mengira Guhe akan bertindak sejauh ini. Jalau berpikir ini akan menjadi hal merepotkan karena Jalau mengetahui bahwa Guhe memiliki orang-orang kuat di bawahnya. Xiaoyan menatap tajam Guhe, dan sambil mengatakan ini adalah permasalahanku dengan Yun San, namun jika ada yang mencoba menghalangiku, maka akan aku buat dia menjadi turu. Guhe yang mendengar hal itu dia pun langsung terbang ke atas langit menggunakan sayap dokinya, dan dia mengatakan kepada Xiaoyan, hei bocil, apakah kamu yakin ingin melawanku?
Aku ingin melihat bagaimanakah generasi muda yang telah terbuang ini. Xiaoyan pun dia hanya tersenyum dan mengatakan apa kamu bilang? Aku bocil aku ini sudah mati glory no debat. Jika dalam 10 putaran aku tidak bisa mengalahkanmu maka aku akan pergi dari sekte Mystic Cloth. Aku tidak akan menyerang lagi. Namun sebaliknya jika kamu kalah dalam 10 putaran pertarungan ini, maka kamu tidak boleh ikut campur dengan urusan Mystic Cloth. Gu He yang ditantang Beiwan, dia pun menyetujuinya. Baiklah aku menyetujui jika aku kalah dalam 10 putaran aku tidak akan ikut campur dengan urusanmu. Semua orang yang mendengar hal tersebut sangat terkejut dengan perkataan Xiaoyan dan Gu He. Gu He dia sangat percaya diri karena dia adalah salah satu orang terkuat di Pulau Jawa ini. Mungkin yang mampu mengalahkannya hanyalah Yun San. Sekarang Gu He telah berada di tingkat Do Huang. Gu He mengatakan baiklah ayo kita mulai pertarungannya, aku ingin melihat bagaimanakah kekuatan bocah sombong ini. Jalau dan ketua lain mereka sangat kaget dengan keputusan Xiaoyan. Hal ini terlalu berlebihan, mengalahkan Gu He yang berada di tingkat Do Huang dengan 10 putaran itu sangat sulit. Terlebih mereka telah mempersiapkan strategi untuk menyerang secara bersama-sama Mystic Cloth. Sekarang ada 100.000 pasukan yang bersembunyi di bawah gunung. Jika Xiaoyan kalah melawan Gu He tentu saja ini akan menjadi akhir bagi mereka. Jalau mengatakan kepada Xiaoyan apakah ini tidak berlebihan. Xiaoyan pun mengatakan tenang saja aku sudah mati glory 50.000 aku pasti akan mengalahkan Gu He. Xiaoyan pun langsung mengeluarkan sayap doki hijaunya yang membuat semua orang tercengang. Xiaoyan pun menambahkan bahwa aku telah mempersiapkan dendam ini selama 3 tahun ini. Jadi para ketua tenanglah, dan percaya. Mendengar hal itu Jalau dia sedikit tenang karena dia mengetahui bahwa Xiaoyan selalu memiliki hal tersembunyi. Pama pun berkata kepada Xiaoyan berhati-hatilah karena Gu He dia sudah ada di tingkat Do Huang, dia juga memiliki nyala api walaupun itu bukan api surgawi. Xiaoyan menjawab baiklah. Akhirnya Xiaoyan pun terbang ke atas langit, dan berkata pertarungan 10 putaran akan dimulai, pasti aku akan membuat kamu turu. Xiaoyan pun dia langsung mengeluarkan sebuah pedang besarnya dan begitu pula dengan Gu He. Dia pun sangat parah kepada Xiaoyan, acaranya menjadi kacau seperti ini. Akhirnya pertarungan di antara mereka pun dimulai. Dia langsung mengeluarkan dokinya dengan kecepatan kilat, dia pun langsung menyerang Xiaoyan menggunakan pedangnya, seakan ingin menusuk jantung Xiaoyan. Namun untung saja Xiaoyan pun mampu menahan serangan Gu He ini. Bahkan Xiaoyan menyerang balik Gu He yang membuat Gu He pun sedikit terpental. Gu He sekarang menyadari memang benar ternyata kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat ketika dia terakhir bertemu. Sekarang dia memiliki kekuatan. Gu He kembali mengeluarkan dokinya dan menggunakan teknik 1000 pedang. Akhirnya ribuan pedang pun muncul, dan di saat bersamaan ribuan pedang itu langsung melesat ke arah Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan pun langsung mengayunkan pedangnya dengan hantaman pedang Xiaoyan. Ribuan pedang yang dikeluarkan oleh Gu He ternyata dengan mudah dihancurkan. Namun di sisi lain Gu He dia pun tertawa, dan dia pun merasa senang karena tanpa disadari pertarungan mereka telah terjadi 8 kali putaran. Mereka saling baku hantam, tentu saja tinggal 2 putaran lagi tersisa. Maka Xiaoyan harus mengakui kekalahannya pergi dari sekte Mystic Cloth ini. Semua orang yang melihat ini sangat terkejut, mereka tidak menyadari ternyata pertarungan telah terjadi 8 kali putaran. Sekarang para ahli bawahan dari Gu He mereka pun tertawa ngeledek Xiaoyan, karena mereka melihat pertarungan yang telah terjadi. Tentu saja mereka yakin Xiaoyan tidak akan mampu menang, hanya tersisa 2 putaran lagi. Di sisi lain para ketua Jalau dan yang lain pun mereka pun sangat tegang, karena hanya tertinggal sisa 2 putaran lagi. Jika hasil pertarungan ini Xiaoyan kalah tentu mau tidak mau mereka harus mundur. Cerita pun berpindah kepada Yun San yang ternyata Yun San baru menyadari Xiaoyan belum berada di tingkat Do Huang. Namun dia masih di tingkat Do Huang. Namun dia tidak menyangka, Xiaoyan dia mampu melawan Gu He yang berada di tingkat Do Huang. Yun San pun berpikir Xiaoyan sebelumnya telah mengalahkan pasukannya, sepertinya dia meminjam kekuatan orang itu lagi. Mungkin aku terlalu berpikir tinggi tentang kekuatan dia. Gu He dia tersenyum kepada Xiaoyan karena dia yakin dia pasti menang dalam taruhan ini. Namun Xiaoyan mengatakan jangan senang dulu deh, karena masih ada 2 kali putaran. Dengan 2 kali putaran aku sudah cukup untuk membuat kamu turu. Mendengar perkataan Xiaoyan, tentu saja bawahan para ahli Gu He mereka tertawa dengan perkataan sombong Xiaoyan di akhir kekalahan. Namun tawa mereka terhenti ketika Xiaoyan memejamkan mata dan aura kuat keluar dari tubuh Xiaoyan. Yun San juga dia sangat kaget tercengang melihat aura kekuatan yang sangat besar dikeluarkan Xiaoyan, bahkan tanpa bantuan orang tua itu. Dan begitu juga para ahli mereka pun terhenti tertawa ketika melihat kekuatan dahsyat yang keluar, dan tentu saja yang sangat ketakutan yaitu Gu He yang tiba-tiba melihat kekuatan Xiaoyan melonjak. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan, yang telah mengeluarkan doki yang sangat besar, dia pun menghilang dengan sekejap. Dia menggunakan teknik 3000 kilat tahap 2 kecepatan Xiaoyan ini. Bahkan para ahli anak buah Gu He mereka tidak melihat Xiaoyan.
Di sini Gu He pun dia langsung mengeluarkan salah satu tekniknya untuk mendeteksi keberadaan Xiaoyan, namun tiba-tiba Xiaoyan telah berada di depan Gu He. Dia langsung menyerang Gu He dengan teknik aungan singa menghancurkan, yang membuat Gu He menjadi linglung. Tentu saja ini adalah gelombang suara yang sangat menyakitkan kepala. Bahkan beberapa murid sekte mistik Cloud yang berkekuatan rendah mereka pun banyak yang pingsan akibat aungan Xiaoyan. Gu He dia yang menerima serangan ini dia pun langsung dengan seketika mundur dengan tubuh yang bergetar. Setelah Gu He pulih, dia pun kembali bangkit dan mengeluarkan salah satu teknik cakar yang membentuk elang yang di dalamnya ada Gu He. Ini adalah salah satu teknik pamungkas yang dimiliki oleh Gu He. Dia pun berniat untuk menghajar Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan pun mengeluarkan api surgawi tipis yang berada di tangannya, dan setelah itu dia pun berniat menahan serangan Gu He dengan tinjunya yang dilapisi oleh api. Para ahli dari sekte mistik Cloud mereka berpikir tentu saja melihat pertahanan Xiaoyan hanya dengan sebuah api tipis tentu saja mereka berpikir inilah kekalahan Xiaoyan, yang akhirnya bentrokan dua kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan. Akibat bentrokan dua kekuatan dahsyat ini langit dipenuhi angin puting beliung, dan api hijau yang dikeluarkan Xiaoyan tiba-tiba membesar dan langsung memakan teknik cakar elang dari Gu He, dan ledakan sangat besar untuk kedua kalinya pun terjadi yang membuat semua orang pun sangat kaget. Setelah lama bentrokan tersebut langit pun kembali cerah dan muncul seorang yang terjatuh dari atas langit dengan memuntahkan darah, yang tidak lain itu adalah Gu He yang telah dibantai oleh Xiaoyan. Yun San yang melihat Gu He dikalahkan dia pun sangat kaget, dan dia pun langsung menyuruh beberapa ketua untuk membawa Gu He. Akibat kekalahan ini tentu saja Gu He pun sangat malu di hadapan semua orang. Namun Gu He menyadari ketika bentrokan dua kekuatan dahsyat tersebut, Xiaoyan masih menahan kekuatannya. Jika Xiaoyan tidak menahannya mungkin dia akan mati. Di sisi lain semua orang yang melihat kejadian ini tentu saja mereka masih tidak percaya. Salah satu orang kuat di Jawa ini berhasil dikalahkan oleh bocah yang berusia 20 tahun yang berada di tingkat doang. Ini sangat mengagetkan karena Gu He di tingkat dohuang murni berhasil dikalahkan dengan 10 kali putaran. Para ketua yang melihat Xiaoyan menang mereka pun sangat lega, karena mereka yakin akan menghancurkan sekte mistik Cloud. Hai Bodong pun menatap Xiaoyan dan mengatakan, dengan serangan yang dikeluarkan barusan Xiaoyan, mungkin dirinya dan Jalau tidak akan mampu menahan kekuatan Xiaoyan. Namun Hai Bodong pun menyadari bahwa sekarang Xiaoyan telah kelelahan akibat pertarungan tersebut. Namun untung saja Xiaoyan memiliki banyak pil dan memiliki api surgawi yang memulihkan tubuhnya dengan cepat. Dengan begitu para ketua pun tidak khawatir dengan keadaan Xiaoyan yang sekarang. Hai Bodong pun langsung mengatakan kepada para ahli dan para ketua agar jangan biarkan para pasukan sekte mistik Cloud menggabungkan kekuatannya dan membantu Yun San. Kita harus menyerang secara bersama-sama hingga para ketua tidak punya waktu untuk menggabungkan kekuatan mereka. Dengan seperti itu hanya tersisa Yun San yang akan berhadapan dengan Xiaoyan. Jalau dan para ketua yang lain mengatakan baiklah. Dan setelah perang besar dimulai aku akan memerintahkan pasukan yang bersembunyi untuk keluar dan menyerang serentak. Gu He yang sebelumnya terpental dia pun telah pulih dan dia pun langsung menatap Xiaoyan dengan rasa malu. Dia pun mengatakan aku telah kalah maka sesuai janjiku aku tidak akan ikut campur urusanmu lagi. Semua orang pun terkejut mendengar Gu He secara langsung mengakui kekalahannya dari Xiaoyan. Tentu saja ini adalah tindakan jiwa seorang laki-laki ditambah lagi mungkin Gu He merasa dirinya dikasihani oleh Xiaoyan karena jika tidak menahan serangannya, Xiaoyan yang bisa saja membuat dirinya mati. Gu He pun langsung mengatakan kepada Yun Yun ternyata memang benar aku tidak pantas denganmu. Setelah itu Yun Yun pun menanyakan keadaan Gu He apakah Gu He baik-baik saja. Gu He menjawab aku baik-baik saja, hanya sedikit luka, mungkin nanti bisa rawat jalan di puskesmas. Setelah itu Gu He langsung menghampiri Yun San dan mengatakan minta maaf atas kekalahannya. Dan setelah itu Gu He pun pergi dari sekte mistik Cloud dan begitu pula anak buahnya. Mereka juga pergi akhirnya Gu He pun tidak ikut campur lagi dengan urusan sekte mistik Cloud. Sekarang Yun San pun menatap Xiaoyan dengan marah karena rencananya telah gagal. Terima kasih sudah support admin dan jangan lupa subscribe YouTube kami agar kami lebih semangat membuat alur cerita episode selanjutnya. Thanks for watching.